Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sudah lama kita mengenal istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, marilah saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Ahmad Iqbal dari kelas Public Relation 18A ingin membawakan pidato tentang budidaya ikan lohan. Di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana menjadi seseorang yang berguna di masa pandemi COVID-19. Pada pidato kali ini, kita akan mengupas tuntas sejarah ikan lohan. Tak lupa pula, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali. Amin ya robbal alamin. COVID-19 membuat semua orang menjadi kewalahan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan melakukan aktivitas lain yang membuat mereka menghasilkan uang tambahan. Beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari Indonesia ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak pandemi COVID-19 ini. Masyarakat mulai mencoba mencari cara agar semua kebutuhan hidup terpenuhi di tengah wabah ini dan melakukan beberapa aktivitas tambahan selama di rumah. Aktivitas itu berupa aktivitas produktif dan non-produktif. Yang dilakukan oleh masyarakat adalah memelihara binatang atau hewan yang tidak membutuhkan biaya besar dalam hal perawatannya. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh para pecinta ikan. Banyak yang mulai membuka lapak sendiri untuk mulai membudidayakan ikan di rumahnya masing-masing. Patut disyukuri karena kegiatan ini bisa menambah pemasukan masyarakat dan menghilangkan stres selama mereka berada di rumah saja. Para pedagang ikan baru yang memulai bisnis mereka selama wabah ini berlangsung semakin meningkat. Contohnya bisa kita lihat pasar ikan hias Jatinegara sangat ramai dikunjungi masyarakat guna membeli ikan dan pakan serta peralatan untuk memelihara ikan-ikan hias tersebut. Namun, belakangan ini ada satu ikan yang mulai dikenal oleh masyarakat, yaitu ikan lohan. Kenapa ikan lohan? Ikan ini memiliki keunikan sendiri, yaitu tubuh yang kekar dengan kepala menonjol dan tonjolan tersebut dapat membesar seiring dengan perkembangan badan ikan tersebut. Warna serta motif di badan ikan lohan juga beragam, serta ikan ini bisa diimpor dari negara lain seperti Thailand, Vietnam, Brazil, dan Singapura. Dan tentu saja jika kita mengimpor, harganya cukup terbilang sangat mahal. Ikan lohan lokal sendiri dapat dibudidayakan di tambak maupun empang air tawar. Ikan ini sering diikutsertakan pada kontes-kontes kejuaraan ikan lohan karena keunikan pada tonjolannya yang ada di kepalanya. Harganya juga mulai beragam, dimulai dari 20.000
hingga puluhan juta rupiah. Nah, di sini saya akan memberitahu cara memelihara ikan lohan serta membudidayakan ikan ini di rumah dengan cara sederhana dan tidak membutuhkan peralatan banyak serta biaya yang banyak. Sebelumnya, saya akan memberitahu asal-usul ikan ini. Lohan sendiri berasal dari penemuan orang Malaysia yang menggabungkan ikan iblis merah cicil dengan ikan perut cicil. Baik, setelah kita mengenal sejarah ikan lohan, disinilah puncaknya, yaitu cara membudidayakan ikan lohan itu sendiri. Yang pertama, siapkan 2 indukan ikan lohan jantan dan betina yang sudah siap kawin dengan umur minimal 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya, siapkan 2 akuarium yang satunya disekat, serta gunakan 1 akuarium lagi dengan ukuran minimal sepanjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm untuk proses perkawinan. Barang yang dibutuhkan selanjutnya yaitu sekat kaca pembatas. Untuk ukurannya harus sama dengan ukuran akuarium yang akan kita gunakan untuk masa perkawinan itu. Hal yang dibutuhkan untuk proses bertelur adalah piring tanah liat, atau kalau kita tidak punya piring tanah liat, bisa menggunakan cobek dapur, namun harus bersih dan steril. Hal terakhir yang dibutuhkan adalah mesin aerator, guna agar ikan bisa mendapatkan oksigen dan bernafas. Masuklah pada proses yang paling penting dan tidak boleh terlewatkan, yaitu jodohkan atau gabungkan pada akuarium yang sudah disekat terlebih dahulu lohan jantan betina selama 2 hari, agar kita bisa mengetahui apakah ikan tersebut benar-benar siap untuk dikawinkan dan melakukan proses perkawinan ini. Lalu kita mulai untuk menggabungkan kedua lohan tersebut pada 1 akuarium tanpa sekat, serta masukkan tanah liat atau cobek yang telah dipersiapkan. Tunggu selama seminggu. Lalu jika proses ini berhasil, piring tanah liat atau cobek tersebut akan berisi telur ikan lohan. Lalu angkat dan pisahkan ikan lohan betina untuk dipindahkan ke akuarium yang lain atau akuarium yang sudah disekat. Lalu tugas ikan lohan jantan yang melakukan proses pembuahan pada telur tersebut. Proses pembuahan ini berlangsung selama 2 hari. Setelah 2 hari, angkat ikan lohan jantan dari akuarium yang berisi telur untuk dipindahkan ke akuarium yang lainnya. Seminggu setelah proses pembuahan, maka akan muncul anak ikan lohan dengan ukuran kurang lebih sebesar jentik. Selanjutnya, karena proses ini sudah berhasil, maka rawatlah anak ikan lohan tersebut dengan baik dan benar, serta berikan pakan anak lohan dengan menggunakan pelet bubuk. Jika tidak ada pelet bubuk, bisa menggunakan kutu air. Jika dilakukan dengan ikhlas, kegiatan ini akan membuahkan hasil yang memuaskan. Serta ketika anak ikan tersebut sudah mulai besar, kita bisa menjualnya dan mendapatkan penghasilan tambahan lagi. Maka dari itu, lakukanlah kegiatan yang membuat diri kita merasa senang tanpa beban, serta bisa menambah pemasukan di masa pandemi ini. Dengan membudidayakan ikan ini secara tidak langsung mendorong kita untuk lebih memperhatikan dan menjaga bumi ini. Maka dari itu, marilah kita semakin bergandengan tangan untuk mewujudkan bumi yang lestari dan menjadikan bumi sebuah tempat untuk diwariskan ke anak cucu kita nanti. Jagalah kelestarian alam sekitar dengan berperan aktif dalam menjaga bumi kita sebisa mungkin. Kita bisa mulai dengan
Contoh kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, serta tidak memelihara hewan liar yang dilindungi. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Ahmad Iqbal, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.